Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kuaranta, NIM 2309138704, program studi D4 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan makalah buatan saya yang berjudul Harmonisasi dalam Sistem Kelistrikan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, sistem tenaga listrik merupakan bagian penting dalam kehidupan modern, mendukung berbagai aktivitas manusia, baik di sektor rumah tangga, industri, maupun komersial. Kualitas daya listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan untuk memastikan efisiensi dan kontinuitas pasokan energi. Namun, salah satu tantangan yang sering muncul dalam sistem tenaga listrik adalah fenomena harmonisasi. Maksud saya adalah Namun, salah satu tantangan yang sering muncul dalam sistem tenaga listrik adalah fenomena harmonisa. Harmonisa terjadi akibat distorsi gelombang arus dan tegangan yang disebabkan oleh beban non-linear, seperti peralatan elektronik berbasis inverter atau rectifier. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan timbulnya harmonisa dalam sistem tenaga listrik? Kedua, bagaimana dampak harmonisa terhadap kualitas daya dan efisiensi sistem kelistrikan? Dan ketiga, apa saja metode yang dapat digunakan untuk mengurangi efek negatif harmonisa? Tujuan penelitian. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam mengenai fenomena harmonisa dalam sistem tenaga listrik, termasuk penyebabnya, dampak terhadap kualitas daya, serta solusi teknis yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, diharapkan para pembaca dapat memahami pentingnya pengelolaan harmonisa untuk menjaga efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik. Bab 2, pembahasan. Pengertian harmonisa. Harmonisa adalah gangguan yang terjadi dalam sistem distribusi tenaga listrik akibat distorsi gelombang arus dan tegangan. Distorsi ini biasanya disebabkan oleh beban non-linear yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang merupakan kelipatan bulat dari frekuensi dasar, seperti 50 Hz atau 60 Hz. Misalnya, harmonisa ketiga memiliki frekuensi 150 Hz dan harmonisa kelima memiliki frekuensi 250 Hz. Penyebab utama munculnya harmonisa adalah penggunaan peralatan elektronik yang mengandung komponen semikonduktor seperti inverter dan mesin-mesin sinkron. Semakin banyak penggunaan beban non-linear dalam jaringan distribusi, semakin tinggi pula tingkat distorsi yang terjadi. Dampak harmonisa. Harmonisa dalam sistem distribusi tenaga listrik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari harmonisa. Kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan harmonisa dapat menyebabkan overheating atau transformator, motor listrik atau kabel. Peningkatan suhu ini terjadi ketika harmonisa menyebabkan arus tambahan yang mengalir melalui peralatan, meningkatkan rugi daya, dan mengurangi umur peralatan. Penurunan kualitas daya. Penurunan kualitas daya, Total Harmonic Distortion (THD),
Yang tinggi mengindikasikan adanya distorsi yang signifikan dalam sistem. Tingginya THD dapat menyebabkan rugi-rugi daya yang lebih besar dan efisiensi sistem yang menurun, sehingga mempengaruhi tenaga keseluruhan dari jaringan listrik. Kesalahan pengukuran. Distorsi harmonik dapat mempengaruhi akurasi alat ukur, seperti kWh meter. Kesalahan ini terjadi karena alat ukur tidak dirancang untuk mengukur gelombang non-sinusoidal dengan baik, yang dapat mengakibatkan pembacaan tidak akurat. Yang terakhir, resonansi. Kehadiran harmonisa dapat menyebabkan resonansi dalam sistem yang berpotensi merusak kapasitor kompensasi faktor daya. Resonansi ini terjadi ketika frekuensi harmonisa berinteraksi dengan frekuensi alami dari komponen sistem, menghasilkan getaran berlebih dan kerusakan fisik. Standar harmonisa. Standar harmonisa, khususnya Total Harmonic Distortion (THD), telah ditetapkan untuk membatasi distortion harmonik dalam sistem distribusi, substansi, dan transmisi. Salah satu standar yang paling penting adalah IEE standar 519 yang telah mengalami beberapa revisi, termasuk versi terbaru IEEE 519/2022. Metode mengatasi harmonisa. Untuk mengatasi harmonisa dalam sistem distribusi tenaga listrik, ada beberapa metode. Pertama, pemasangan filter harmonik. 2. Menggunakan beban linear. 3. Mendesain ulang sistem. Resolusi dan solusi praktis. Desain sistem kelistrikan yang sesuai dengan standar harmonik sangat penting untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kualitas daya listrik, baik di sisi penyuplai maupun konsumen. Berikut adalah beberapa poin relevansi dan solusi praktis yang dapat diterapkan. Pertama, mengurangi kerugian energi. Penggunaan beban non-linear menyebabkan distorsi gelombang arus dan tekanan yang dapat meningkatkan kerugian daya. 2. Meningkatkan kualitas daya. Kualitas daya yang baik memastikan peralatan berfungsi optimal, mengurangi risiko kerusakan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengukuran THD yang tinggi dapat menyebabkan overheating pada transformator dan motor, serta kesalahan pengukuran pada alat ukur seperti kWh meter. 3. Kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi standar harmonik membantu perusahaan menghindari sanksi dan memastikan bahwa sistem distribusi listrik memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Hal ini juga berkontribusi pada reputasi perusahaan di mata konsumen dan regulator. Perpanjangan umur peralatan. Dengan meminimalkan dampak harmonisa, umur peralatan listrik dapat diperpanjang. Misalnya, overheating akibat harmonisa dapat mengurangi umur isolasi transformator hingga 30%. Sumber harmonisa dari sisi konsumen dan industri. Penting untuk memahami sumber harmonisa berdasarkan jenis konsumen, karena harmonisa tidak hanya muncul dari satu jenis beban saja. Industri. Industri seperti pabrik semen dan baja umumnya menggunakan banyak motor drive dan konveyor frekuensi. Peralatan ini merupakan penyumbang utama harmonisa karena sifat non-linear beban listriknya. Gedung komersil. Gedung-gedung perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan
banyak menggunakan lampu LED, komputer, dan sistem UPS. Semua peralatan ini memiliki komponen elektronik yang menghasilkan harmonisa. Rumah tangga. Di sektor rumah tangga, peralatan seperti charger HP, televisi, dan AC inverter juga menjadi sumber harmonisa meskipun skalanya lebih kecil. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, kontribusinya tetap signifikan secara keseluruhan. Sektor transportasi. Sistem kelistrikan di sektor transportasi seperti KRL dan MRT menghasilkan harmonisa dalam jumlah besar, terutama dari sistem traksi yang menggunakan konverter daya. Pengaruh harmonisa terhadap sistem proteksi. Penting untuk memahami dampak harmonisa terhadap sistem proteksi karena harmonisa dapat menyebabkan peralatan proteksi seperti MCB, relay, dan fuse tidak bekerja sesuai fungsinya. Hal ini bisa berujung pada kegagalan proteksi atau pemutusan sistem secara tidak semestinya. Pertama, kesalahan operasi relay arus lebih. Relay arus lebih dapat salah mendeteksi arus harmonik sebagai arus gangguan. Akibatnya, relay bisa bekerja meskipun tidak terjadi gangguan nyata, menyebabkan keputusan yang tidak diperlukan. Gangguan pada proteksi diferensial. Gangguan pada proteksi diferensial dirancang untuk mendeteksi perbedaan arus akibat gangguan internal seperti hubungan singkat dalam trafo atau motor. Namun, arus harmonik bisa menyebabkan ketidakseimbangan palsu atau malah tidak terdeteksi sebagai gangguan, hingga sistem gagal memutus gangguan yang sebenarnya. MCB trip palsu. Pada instalasi dengan beban elektronik tinggi, seperti komputer, charger, dan lampu LED, harmonisa bisa menyebabkan MCB mengalami trip palsu. Hal ini menurunkan keandalan sistem dan dapat mengganggu operasional. Metode pengukuran dan analisis harmonisa. Untuk memastikan sistem tenaga listrik bebas dari gangguan harmonisa yang berlebih, diperlukan metode pengukuran dan analisis yang akurat. Pertama, total harmonic distortion. THD adalah indikator utama untuk mengukur tingkat distorsi harmonik dalam sistem. Nilai THD menunjukkan persentase total harmonisa terhadap komponen dasar fundamental. THD biasanya dihitung untuk tegangan THD dan arus THD-I untuk menjadi acuan dalam standar kualitas daya seperti IEEE 519. Pengukuran menggunakan Power Quality Analyzer. Alat ini digunakan untuk mengukur kualitas daya secara langsung di lapangan. Power Quality Analyzer dapat menampilkan bentuk gelombang arus dan tegangan secara real time, mengidentifikasi harmonisa, frekuensi tegangan, serta event seperti shake, swell, flicker. 3. Simulasi dengan software. Simulasi dengan software teknik. Sebelum sistem dirancang atau dimodifikasi, simulasi harmonik dapat dilakukan menggunakan software seperti ETAP, MATLAB Simulink, dan yang lainnya. Harmonisa di sistem energi terbarukan. Seiring meningkatnya penggunaan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin yang terhubung ke jaringan listrik grid, penting untuk memahami kontribusi harmonisa dari sistem-sistem ini. Meskipun ramah lingkungan, komponen elektronik daya di balik teknologi ini bisa menjadi sumber distorsi harmonik yang signifikan. Panel surya. Sistem panel surya menggunakan inverter untuk mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC agar dapat disinkronkan dengan jaringan. Inverter ini bekerja dengan switching frekuensi tinggi yang menghasilkan harmonisa, terutama pada urutan ganjil.
wind turbine. Turbin angin modern umumnya menggunakan variable speed drive (VSD) dan konverter elektronik untuk mengatur frekuensi output. Sistem ini juga menghasilkan harmonik urutan ganjil yang bisa menyebabkan distorsi signifikan, terutama jika jumlah turbin dalam satu jaringan cukup besar. Solusi mitigasi untuk mengurangi dampak harmonisasi dalam sistem energi terbarukan, beberapa pendekatan dapat diterapkan. Pertama, menggunakan inverter dengan teknik PWM yang lebih halus, pemasangan filter-filter aktif atau pasif, desain sistem grounding atau penyesuaian impedansi jaringan. Sumber harmonisa berdasarkan jenis beban. Harmonisa pada sistem tenaga listrik umumnya berasal dari beban non-linear, yaitu beban yang tidak menghasilkan arus atau tegangan yang sebanding dengan inputnya. Beban-beban ini dapat ditemukan di berbagai sektor, seperti rumah tangga, komersial, dan industri. Pengaruh harmonisa terhadap proteksi sistem. Harmonisa dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem proteksi karena perangkat proteksi umumnya dirancang untuk mendeteksi arus gangguan pada frekuensi fundamental 50 atau 60 Hz. Kehadiran harmonisa, terutama dari frekuensi tinggi, dapat mengacaukan kerja proteksi yang berujung pada pemutusan tidak perlu atau bahkan kegagalan memutuskan saat gangguan terjadi. Metode deteksi atau pemantauan harmonisa. Untuk menjaga kualitas daya dan mencegah gangguan sistem, harmonisa dapat dipantau secara real-time menggunakan berbagai alat dan metode. Pemantauan ini penting agar gangguan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum dampak lebih luas. Seperti menggunakan Power Quality Analyzer, alat pengukuran kualitas daya yang mampu menampilkan parameter seperti Total Harmonic Distortion, THD, flicker, tekanan tidak seimbang, dan event gangguan lainnya. Osiloskop digital digunakan untuk melihat bentuk gelombang aktual, arus, dan tegangan, sehingga harmonisa dapat diamati secara visual dan detail. Monitoring berbasis IoT. Sistem pemantauan daring online yang memungkinkan deteksi harmonisa secara terus-menerus dengan data yang tersimpan otomatis untuk keperluan analisis historis. Cocok untuk sistem skala besar atau terdistribusi. Menggunakan simulasi software. Aplikasi seperti ETAP, Power Factory, dan MATLAB Simulink digunakan untuk memodelkan sistem dan memprediksi harmonisa sebelum implementasi di lapangan. Sangat berguna dalam tahap perancangan. Harmonisa pada sistem terbarukan. Sistem pembangkit energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin meskipun ramah lingkungan juga menjadi sumber harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Hal ini terutama disebabkan oleh gangguan konverter dan inverter berbasis elektronik daya. Karakteristik harmonisa. Harmonisa merupakan komponen arus atau tegangan yang memiliki frekuensi kelipatan dan frekuensi dasar sistem 50 Hz di Indonesia. Karakteristik harmonisa penting untuk dipahami karena akan mengaruhi perilaku sistem tenaga listrik serta menentukan langkah mitigasi yang diperlukan. Resonansi akibat harmonisa. Salah satu efek paling berbahaya dari harmonisa dalam sistem tenaga listrik adalah resonansi. Resonansi terjadi saat frekuensi harmonik mendekati frekuensi alami dari rangkaian listrik yang bisa menyebabkan lonjakan arus atau tegangan berlebih.
Pertama, jenis resonansi. Ada beberapa jenis resonansi, yaitu resonansi seri dan resonansi paralel. Resonansi seri terjadi saat impedansi total rangkaian menjadi sangat rendah pada frekuensi harmonik tertentu sehingga arus harmonik yang sangat tinggi dapat mengalir. Ini bisa menyebabkan kerusakan peralatan atau overheating. Resonansi paralel terjadi saat impedansi total sistem menjadi sangat tinggi terhadap frekuensi tertentu sehingga tegangan harmonik meningkat drastis di titik resonansi. Biasanya terjadi antara kapasitor daya atau induktansi sistem. Penyebab utama kombinasi kapasitor, misalnya dari kompensasi daya reaktif dan induktor sistem, misalnya trafo jalur admisi, membentuk rangkaian resonansi. Kehadiran harmonisasi dominan dari beban non-linear yang kebetulan berfrekuensi dekat dengan titik resonansi sistem. Solusi mitigasi menghindari desain sistem yang memiliki frekuensi resonansi mendekati harmonik dominan, misalnya ke-5 dan ke-7. Menggunakan filter harmonik pasif atau aktif yang didesain untuk menahan harmonisa spesifik. Studi harmonisa dan analisis resonansi menggunakan software simulasi seperti ETAP atau MATLAB. Contoh kasus nyata harmonisa. Beberapa kasus nyata berikut menunjukkan dampak signifikan harmonisa dalam sistem kelistrikan serta solusi teknis yang diterapkan untuk menanganinya. Gardu traksi kereta listrik. Masalah, sistem traksi KRL menggunakan banyak inverter dan konverter yang menyebabkan total harmonic distortion THD harus mencapai 27,4%, jauh di atas ambang batas standar. Dampaknya, harmonisa urutan ke-5, ke-3, dan ke-7 mendominasi, berpotensi merusak peralatan dan mengganggu sistem proteksi serta pengukuran. Solusi, pemasangan active power filter APV yang secara dinamis mengompensasi harmonisa. Hasilnya, THD berhasil ditekan hingga 0,97% dan harmonisa dominan berhasil dieliminasi. Pabrik semen. Masalah, menggunakan variable speed drive VSD pada motor-motor besar menghasilkan arus harmonik tinggi yang menyebabkan gangguan operasi relay, arus lebih, overrated relay, dan potensi overheating. Solusi, instalasi filter pasif yang disetel secara spesifik ke frekuensi harmonisa ke-5 dan ke-7. Hasilnya penurunan THD arus hingga 60% dan sistem proteksi kembali bekerja normal. Dampak ekonomi akibat harmonisa. Harmonisa tidak hanya memengaruhi kinerja teknis sistem tenaga listrik, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama pada skala industri dan komersial. Berikut beberapa dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh harmonisa. Biaya pemeliharaan meningkat. Kerusakan dini pada peralatan seperti transformator, motor, dan kapasitor bank akibat overheating dan getaran yang disebabkan oleh harmonisa. Penggantian komponen lebih sering karena degradasi materi yang lebih cepat. Downtime operasional. Gangguan pada peralatan yang menyebabkan downtime proteksi ketika peralatan seperti motor dan relay proteksi tidak berfungsi dengan benar karena harmonisa proses proteksi terlambat. Kerusakan waktu produksi dapat meningkatkan biaya dan memperburuk kelancaran operasional.
tagihan energi lebih tinggi. Rugi daya tambahan akibat harmonisa dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi. Penurunan faktor daya, power factor, yang terjadi ketika harmonisa mengurangi efisiensi sistem listrik, menyebabkan tagihan energi lebih tinggi. Penurunan efisiensi listrik. Harmonisa menambah arus yang tidak menghasilkan kerja nyata, seperti arus reaktif yang menurunkan efisiensi sistem energi secara keseluruhan. Dampak ekonomi akibat harmonisa ini sangat signifikan bagi perusahaan, terutama yang beroperasi dengan beban berat atau dalam sektor industri yang mengakibatkan perawatan listrik besar. Untuk itu, mitigasi harmonisa menjadi penting untuk mengurangi kerugian finansial jangka panjang. Regulasi dan ketentuan di Indonesia. Selain standar internasional seperti IEEE 519, di Indonesia juga terdapat beberapa regulasi teknis yang mengatur kualitas daya dan harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Beberapa regulasi utama yang perlu diperhatikan oleh industri dan pengguna listrik besar adalah seperti SPLN T5.004 garis 1.2 2012 PT PLN Power Quality dan SNI 04 garis 6957 garis 2003 sistem instalasi listrik tegangan rendah. Pengaruh harmonisa terhadap lingkungan. Meskipun dampak harmonisa lebih sering terjadi pada sisi teknis dan ekonomi, harmonisa juga dapat memperburuk jejak lingkungan energi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa pengaruh terhadap lingkungan. Penurunan efisiensi sistem. Harmonisa mengurangi efisiensi sistem tenaga listrik karena arus harmonik menyebabkan peningkatan daya dan ketidakstabilan tegangan. Peningkatan konsumsi energi yang tidak efektif memaksa pembangkit energi untuk bekerja lebih keras, terutama pada pembangkit energi fosil, seperti batu bara dan gas. Akibatnya, emisi CO2 meningkat, memperburuk jejak karbon dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Kerusakan peralatan dan e-waste. Peralatan cepat rusak akibat kelebihan beban yang disebabkan oleh harmonisa, seperti motor, transformator, dan peralatan elektronik. Peningkatan e-waste, limbah elektronik, terjadi ketika peralatan rusak lebih cepat dan harus diganti, menyebabkan penambahan limbah elektronik yang sulit terurai. Solusinya dengan mengolah harmonisa secara efektif, misalnya dengan memasang filter harmonik, memperbaiki faktor daya, dan meminimalkan penggunaan peralatan non-linear. Kita dapat meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik. Hasilnya, sistem listrik menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap iklim, dan mengurangi produksi limbah elektronik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.